Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Baik, eh, sebelum saya mulai, saya absen dulu ya. Ini yang masuk cuma satu, Hilwa Hilwa. Ya, tes. Iya, Ustadz. Oh, sambil nunggu temennya, kita itu ya, proja ya. Tolong, ini panggilannya siapa ya? Hilma, Hilwa, atau siapa? Kita kembar, Ustadz. Apa? Oh, dua orang langsung. Iya, Oh, ya oke lah. Baik, gini, biar tidak pembelajaran tidak membosankan. Nah, sekarang gantian ya. Ini dibaca, tolong dibaca pelajaran kemarin. Sambil jelasin maksudnya apa. Baik, silakan dimulai. Siapa yang siap? Yang ini loh, yang kemarin ini. Nah, silakan. Salah satu dari yang kembar. 3B tambah 7 sama dengan 15. Persamaan linear satu variabel. Suku 3B membuat satu variabel berpangkat 1. Oke, itu linear, satu linear karena apa? Sebut satu variabel. Atau gini-gini. Disebut persamaan karena ada apa? Tanda apa ini? Sama dengan. Oke, berarti kalau tanda bukan sama dengan, berarti bukan persamaan ya. Kalau standarnya seperti ini, atau lebih besar, lebih kecil sama dengan, atau begini, bukan persamaan ya. Lanjut, nomor 2. Baca 3 aja sambil, itu. 3P Terus, terus. kurang K sama dengan 22. Persamaan Ya. linear dua variabel. Hmm. Suku 3P dan K memuat satu variabel berpangkat 1. Oke. Ini persamaannya linear ya. Eh, ada dua variabel, yaitu apa cirinya di sini? Ada dua huruf P dan K. Kalau yang atas ini satu variabel, yaitu B saja ini. Oke, lanjut nomor 3. 3 kali Y tambah Y sama dengan 4. Hmm, Persamaan persamaan nonlinear dua variabel. ya. Suku 3 kali Y memuat dua variabel. Nah, ini bacanya bukan kali ya, tapi 3XY gitu aja. Seperti di atasnya 3B, 3P gitu ya. Jadi X-nya ini membedakannya di besar sama dia, sama pembuat. Jadi 3XY ditambah Y sama dengan 4.
Kenapa disebut non-linear? Kenapa? Yang atas kan linear nih, nomor 1 nomor 2. Yang 3 non-linear karena ini loh. X dan Y-nya satu suku, satu tempat. Nah, kalau yang atas kan terpisah nih. P dengan K terpisah. Jadi di penjelasannya di samping. Suku 3XY memuat dua variabel. Siapa variabelnya? X, kemudian Y. Ini karena jadi satu tempat, tidak terpisah, makanya disebut dua variabel. Lanjut, nomor 4. Ayo, tunggu, ada suara. 3A kuadrat kurang 8 sama dengan Z. Oke, siap. Persamaan non-linear dan dua variabel. Oke, Suku 3A kuadrat memuat satu variabel berpangkat 2. oke, lanjut. Nomor 5. 4 per X dikurangi Y sama dengan 7. Nah, berarti kan ya nomor 5 ya. 4 Bentar, bentar. Nomor 5 ini ada unik. 4 per X dikurangi Y sama dengan 7. Persamaan non-linear. Dua variabel. Oh, enggak, ding. Saya pikir ini Y konstanta. Lanjut, lanjut. Karena C itu terkadang buat konstanta, terkadang buat variabel. Tapi pikir tadi ini buat konstanta. Oh, tidak. Ternyata buat variabel. Lanjut aja. 4 per X kurang C sama dengan 7. Hmm, Persamaan non-linear dua hmm. variabel. Oke. Suku 4 per X membuat satu variabel berpangkat bukan satu. Ya, dia non-linear. Lanjut. Ayo, baca saja. 5 minus 2 akar Y sama dengan 8. Yes. Lanjut. Persamaan linear satu variabel. Hmm. Suku 2 2 akar Y. Y memuat satu variabel bertanda akar. Oke. Paham ya dari sini ya? Kita bedakan ya mana linear, mana non-linear ya. Kalau linear, syaratnya dia tidak memuat pangkat. Jadi dia pangkatnya satu. Dia hanya satu huruf, artinya satu variabel yang itu apa? Satu sukunya itu harus sendirian, satu variabel. Jadi yang linear itu nomor 1 dan nomor 2 aja. Baik. Nah, sekarang ini masuk ke soal. Silahkan dibaca, bantu saya baca. Saya bikinkan rumusnya, terus kalian tentukan ini bersama atau bukan bersamaan. Silakan nomor 1. Ini yang barusan hadir, Nidaul Husna. Halo, Nidaul Husna? Tes.
Ada suara? Oke. Hilma Hilwa, silahkan dibaca. Nomor 1A. Usia Karim lebih tua dari usia Robert. Nah, saya bikinkan rumusnya ya, persamaan matematikanya. Karim, terus K, lebih tua dari usia Robert. Berarti K itu lebih besar daripada Robert. Nah, sekarang kalian tentukan, ini bersamaan atau bukan bersamaan? Bersamaan. Ayo, bersama tandanya apa? Sama dengan, di luar sama dengan itu bukan persamaan. Ini tanda seperti yang bukan bersamaan. Jret. Nih, nih, nah, kecil. Nah, berarti yang A bukan persamaan. Ya, Bang? Halo? Lanjut. Nomor B. Silakan. Kecepatan kendaraan sebanding dengan tenaga dorong piston pada mesin. Nah, kecepatan. Ini siapa? Foto di bawah. Kecepatan kendaraan bisa disebutkan V. Dari kata velocity. Sebanding. Banding itu bersama dengan. Tapi yang tepat sebenarnya per. Tapi nggak apa. Sebanding dengan tenaga dorong piston. Tenaga itu, saya masukkan gaya aja lah. F. Berarti ini bersamaan atau bukan? Halo? Termasuk persamaan atau bukan? Persamaan ya. Baik. Sekarang yang C. Lanjut. Silakan dibaca yang C. Jumlah usia bapak dan anak adalah 21 tahun lebih muda dari usia kakeknya. Nah, gimana rumusnya kira-kira? Jumlah usia bapak dan anak. Nah, ini bapak nih. Tambah anak. Adalah. Adalah itu sama dengan. Bapak dan anak adalah 20 tahun lebih muda dari kakek. Jadi kakek dikurangi 21 tahun. Nah, jadi ini termasuk persamaan. Nah, tanda ini ya. Sama dengan. Lanjut. Jarak dua desa tidak lebih dari 61 km. Jarak desa. Anggap aja desanya namanya X. Jarak yang desa yang adalah namanya Y.
jarak dua desa tidak lebih, artinya paling banyak 61. Jadi maksimal 61. Nah, ini. Kalau dia nulisnya begini, jarak dua desa sama dengan atau jarak dua desa adalah 61 km. Nah, itu sama dengan. Tapi kalau tidak lebih, berarti kan paling banyak alias maksimal. Alias seperti tandanya. Jadi yang D bukan persamaan. Baik, lanjut. Yang E, Daya tarik antar dua benda adalah berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. gaya tarik antar dua. Gaya itu sebetulnya F. Ini fisika. Dua benda, I1, 2. Kalau belum familiar, mungkin sudah pernah lihat ya simbol ini. Simbol di fisika. Gaya tarik antara dua benda adalah, nah kalau adalah itu pasti sama dengan, adalah itu. Sama dengan berbanding terbalik itu per kuadrat jaraknya. Kemudian jaraknya adalah R. Nah, begini. Jadi termasuk persamaan. Lanjut. F. F ya. Selisih berat badan Karim dan Robert adalah sama dengan 2 kali berat badan Tini. Selisih. Ya, selisih itu pengurangan ya. Selisih badan Karim dan Robert. Jadi Karim dikurangi Robert adalah sama dengan 2 kali T ini. Nah, ini persamaan matematikanya. Jadi termasuk persamaan. Lanjut. Yang G. Kecepatan kendaraan A adalah 2 kali kecepatan kendaraan B. Percepatan kendaraan A. Kecepatan itu sebenarnya adalah V. Velocity. V-nya A, kecepatannya A, adalah sama dengan 2 kali kecepatan. Jadi 2 kecepatannya mobil B. Nah, berarti masuk persamaan. Lanjut. Yang H, Jumlah kuadrat dari dua bilangan. lah kuadrat. Ini X kuadrat tambah Y kuadrat. Itu aja. Jadi ini bukan persamaan. Oke? Sampai ini paham? Perbedaan persamaan dan bukan persamaan? Paham ya? Atau ada pertanyaan? Kita lanjut. Nah, nomor 2. Nyatakan mana yang non-linear, mana yang linear, dan mana yang persamaan linear satu variabel.
Malah ya, keluar. Nidaul husna. Halo? Halo? Nah, sekarang kita tentukan apakah yang A ini linear, non-linear. Kalaupun ini linear, itu berapa variabel? Itu maksudnya. Baik, ulang, ulang. Halo, Nidaul Husna, ganti baca. Nah, yang A kira-kira ikut kategori yang mana? Ilma, Ilwa, apakah ini persamaan? Yang A, halo? Jadi kita bahas per tahap. Kita tentukan dulu, yang A ini persamaan atau bukan? Dari mana tahu tandanya? Dari sini. Ini sama dengan atau bukan? Ini persamaan atau bukan? Halo? Oh, ada gangguan ya. Udah, saya jelasin aja. Ini termasuk persamaan karena tanda sama dengan. Nah, apakah dia linear atau non-linear? Ini adalah linear. Kenapa? Karena variabelnya yaitu X dan Y serta C itu tidak mengandung pangkat 2 atau pokoknya pangkatnya cuma satu seperti ini. Nah, ini nomor 2. Jadi posisi dia seperti nomor 2. Persamaan linear karena memuat satu variabel berpangkat satu. Ini tapi ini dua variabel ya, variabelnya X dan Y. Kalau C ini ikut konstanta. Konstanta itu angka gitu. Cuma dia terusnya biasanya C. Bentuknya biasanya konstanta. Nah, sekarang yang B.
Yang B termasuk persamaan atau bukan? Ya, dia termasuk persamaan. Linear atau non-linear? Dia termasuk non-linear. Kenapa? Karena ada variabel yang berpangkat 3. Kalau linear kan makanya harus 1, alias tidak tertulis. Pangkat 1 itu nggak tulis ya. Misalkan X gini ya. Ini pangkatnya 1. Kalau pangkat 2 tulisnya begini. Jadi kalau pangkat 1 itu nggak ditulis. Kalau akar itu adalah pangkat sama dengan pangkat setengah ya. Jadi dia termasuk non-linear juga. Kalau seper X per gini, dia pangkat sama dengan pangkat X min 1. Ya, ini berpangkatan. Penulisan berpangkatan. Jadi kalau X, ini sebenarnya pangkatnya 1. Pangkat itu. Pangkat 2 ditulis, pangkat 3 ditulis, pangkat 4 ditulis, dan seterusnya. Kalau akar X sama dengan pangkatnya setengah. Kalau seper X, ya pangkatnya X pangkat min 1. Jadi yang B persamaan non-linear. Nah, sekarang yang C. Yang C persamaan. Karena sama dengan. Karena ini pangkatnya akar, dia termasuk non-linear. Yang D juga sama, non-linear. Yang E linear, karena pangkatnya 1. Yang F non-linear. Yang G non-linear. Yang H non-linear. Sudah dipahami? Lanjut ya. Yang nomor 3. Manakah di antara pernyataan berikut yang setara dengan 3X plus 5 sama dengan 9? Mana yang setara? Kita uji satu-satu. Yang A, ya setara. Dari mana? Nih, 3X ditambah 5 sama dengan 9. Nah, 3X-nya saya pindah ke ruas kanan. 5 sama dengan 9. 3X ini tadi pindah ya ke sini. Setiap pindah ruas, artinya nyebrang sama dengan, jadi ruas kanan, nah, tanda tambah jadi kurang. Tanda kurang menjadi tambah. Berarti 3 ini menjadi ini. Sama dengan A itu. Sama kan? Berarti ini ternyatanya adalah setara. Ya, terus alasannya apa? Kalau tanya alasannya, ini penghitungannya. Tuh. Karena 3X sudah ke ruas kanan. Yang B, apakah setara? Tidak. Ini saja. Yang C, apakah setara? Iya, saya kasih centang. Kenapa setara? X, soalnya kan ini. Yang C, cuma diganti, X-nya diganti huruf B. 3X plus 5 sama dengan 9. Ini 3
B plus 5 sama dengan 9. Jadi kan sama kan? Cuma diganti hurufnya, diganti variabelnya. Nomor D, apakah dia setara? Iya, alasannya ini saya hitung. 3x plus 5 sama dengan 9. Nah, ini yang kiri, ruas kiri, saya kurangi 5, yang kanan ikut kurang 5. Jadi kanan dan kiri menguranginya harus sama. Kalau kiri 5, ya kanan 5. Kiri 10, kanan 10. Kiri 100, kanan ya 100. Nah, terus kenapa dipilih angka 5? Karena tujuannya untuk menghilangkan angka 5 pada soal. Soalnya ini. Akhirnya terjadilah 5 dikurangi 5 akan 0, habis. Jadi 3x sama dengan 9 kurangi 5, 4. Nah, berarti setara. Yang E setara juga. Yang F setara juga. Tahu dari mana? Soalnya ini dikalikan 4. Jadi kali 4 ya. 3 kali 4, 12. 5 kali 4, 20. 9 kali 4, 36. Berarti. Kalau yang E itu sebenarnya lanjutannya dari D tadi. X sama dengan ini dari sini. Dilanjutin. Ini kan D tadi ya. Ya, 4 dibagi ya, 3-nya ini pindah puas. Jadinya yang E setara. D dan E itu pengerjaannya sama. Mau dilanjut. Nah, sekarang yang G, setara atau bukan? Oh, tidak. Yang H, ya, karena pengurangnya sama. Yang I, ya, karena dikurangi 2. Pengerjaannya sama dengan yang ini tadi. Yang di ini, yang D. Ini tapi dikurangi 2. Yang sini dikurangi 2. Jadi 5 dikurangi 2 jadi 3. 9 dikurangi 2 jadi 7. Yang C tambah ini ya. Tambah 5 tambah 5. Ya, bisa. Yang kiri ditambah 5. Jadi tanda minus berubah tambah 3x per 10. Kemudian yang 9 ditambah 5. Baik, ada pertanyaan? Jika tidak ada, saya akhiri.
Masih gangguan sinyal ya? Ada pesannya. Baik, saya akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat, bisa diterima. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.